Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Truk tronton bermuatan semen menabrak mobil dan 3 rumah warga di ruas Jalan Bangli, Singaraja. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah korban KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Penglipuran Village Festival dimeriahkan dengan berbagai atraksi budaya dan seni. Proses perbaikan Jalan Denpasar Gilimanuk terus dilakukan. Sebagian ruas jalan di Selemadak Tabanan ini ambles sehingga jalan utama ini terpaksa ditutup sementara. Untuk mengatasi kemacetan, anggota Polres Tabanan dan Kepolisian Jemberana berkoordinasi dengan menerapkan buka tutup arus lalu lintas, baik yang keluar Tabanan maupun yang masuk ke wilayah Kabupaten Tabanan. Selain buka tutup jalan, polisi juga menyekat beberapa titik di lokasi jalan yang ambles untuk mengurangi volume kendaraan sehingga perbaikan jalan tidak terganggu. Kami sudah melakukan penyekatan terhadap jalan tersebut sehingga pekerjaan jalan tersebut tidak terganggu sesuai dengan timeline waktu yang sudah ditentukan, dan juga kami selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait supaya pengerjaan ini bisa on time lebih tepat waktu atau bisa dipercepat. Gitu. Dengan harapan cuaca juga kita tahu bersama hari ini juga musim hujan, harapannya bisa segera diselesaikan tepat waktu. Pemerintah Kabupaten Tabanan saat ini tengah mempercepat proses perbaikan jalan dan diperkirakan akan selesai sekitar 1 minggu lagi. Terjadi salah satu musibah yang terjadi di Bajero ya. Ada gorong-gorong, bukan jembatan, gorong-gorong. Nah, itu gorong-gorong saluran air yang ada zaman dulu. Nah, ini terkikis karena bencana alam, hujannya lebat berturut-turut. Akhirnya terjadilah aspalnya jebol di Tabanan antisipatif dan mengalihkan beberapa jalurnya ke Singaraja sehingga tidak terjadi stuck kemacetan khususnya nanti mengganggu pengguna masyarakat khususnya yang melakukan transportasi. Ambruknya gorong-gorong saluran air di bawah badan jalan utama Denpasar Gilimanuk disebabkan gorong-gorong tidak mampu menahan volume serta derasnya aliran air. Kondisi diperparah dengan beban kendaraan berat yang kerap melintasi hingga mengakibatkan permukaan jalan ambles. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan. Desa Penglipuran Bangli akhir pekan lalu menggelar Penglipuran Village Festival untuk mempromosikan desa wisata ini sebagai daerah tujuan wisata. Festival menampilkan berbagai atraksi budaya dan seni. Festival tahunan ini menarik banyak wisatawan yang tidak ingin melewatkan kesempatan. Mereka antusias menyaksikan tarian legong klasik, gabor, dan sejumlah atraksi budaya lainnya. Pengelola menargetkan 5.000 wisatawan datang ke objek wisata ini per hari. Manajer Desa Wisata Penglipuran, Iwayan Sumiarsa, berharap festival tahun ini bisa menangkal berbagai isu negatif tentang Bali, sehingga wisatawan tetap berminat mengunjungi Pulau Dewata. Merupakan sebuah komitmen kami di Desa Wisata Penglipuran atau di Desa Adat Penglipuran untuk terus memperkuat tradisi budaya yang kami punya. Semoga dengan kegiatan festival ini akan menjadi memperkuatkan tradisi budaya untuk menuju pariwisata yang berkelanjutan. Penglipuran Village Festival juga bisa menjadi contoh objek wisata lainnya di Bali, sehingga bisa mendongkrak kunjungan wisatawan ke Indonesia hingga 16 juta wisatawan pada tahun 2025. Mudah-mudahan dengan adanya event ini juga
jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun Nusantara bisa bertambah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah. Penglipuran Village Festival tidak hanya menampilkan seni dan budaya, namun juga ajang bagi UMKM lokal untuk memasarkan produknya. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Bali bukan hanya Pantai Kuta atau Sanur. Pulau Dewata masih menyimpan banyak tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Tanah Wuk yang terletak di Desa Sange, Abian Semal, Kabupaten Badung. Tempat wisata ini masih asri dan lebat dengan pepohonan. Tempat ini juga diapit lembah dan dialiri sungai Penet yang masih jernih. Banyak wisatawan mengunjungi tempat wisata ini. Sebagian besar mereka yang menyukai alam terbuka dan menantang untuk dijelajahi. Tanah Wuk terletak sekitar 1 km dari objek wisata Sange. Bila dari Bandara Ngurah Rai, sekitar 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan. Ini objek wisata Tanah Wuk ini dibuka dari tahun 1980-an sudah. 80-an ya. Ini yang ditawarkan apa Pak? Yang ditawarkan di sini adalah view alam. Di sini ada lembah, kita juga ada gua di sini, gua alam, ada sungai, ada pancoran. Itulah yang kita jual sebelumnya gitu. Ini dibukanya dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Ya. Untuk tiketnya Pak? Tiket untuk dewasa 10.000, anak-anak Rp5.000. Wisatawan biasanya mereka dari jam 2 sampai jam 6 sore. Tanah Wuk pertama kali diperkenalkan tahun 1980. Namun pamornya memang tidak setenar wisata pantai seperti Kuta, Pandawa atau Tanjung Benoa. Namun mereka yang sering kali ke Bali kerap menjatuhkan pilihan ke Tanah Wuk karena bisa merasakan suasana berbeda. Tempat ini dibuka mulai pukul 9 pagi hingga jam 6 sore. Pengunjung hanya dikenai biaya masuk sebesar Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Sudah lama juga objek wisata ini memang bagus begitu untuk tempat foto, untuk santai karena kebetulan lokasinya tenang itu. Akhirnya cocok untuk tempat bersantai. Ya karena memang kan di Badung rata-rata wisata pantai, jadi kalau bagi yang senang wisata alam lembah itu wisata alam selain pantai itu cocok untuk datang ke wilayah Badung Utara, Abian Semal itu karena memang cukup tenang untuk bersantai gitu, untuk foto-foto juga bisa gitu. Akhirnya mumpung di sini lokasinya juga saat ini kan cukup tenang, sepi begitu ya, akhirnya tempat nongkrong juga bagus gitu. Kendati sudah lama, Tanah Wuk tetap menarik dan banyak dikunjungi wisatawan yang ingin merasakan udara yang segar dan alam yang masih asri. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.